Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat sebuah video tentang pajak pusat dan pajak daerah. Menurut kawan pajak, apakah pajak itu cuma dua tadi aja? Nah, jadi untuk pajak sedikit bocoran aja. Untuk pajak itu terdiri dari tiga. Kenapa jadi tiga? Yang pertama itu ada pajak pusat. Yang kedua itu ada pajak provinsi. Dan yang ketiga itu ada pajak daerah. Daerah itu mencakup kabupaten atau kota. Jadi secara garis besar, pajak itu terbagi menjadi tiga: pusat, provinsi, dan juga daerah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi kawan pajak yang belum bantu support channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Pajak terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama pajak pusat, pajak provinsi, dan pajak kabupaten atau kota. Atau biasanya disering disebut pajak daerah. Jadi untuk kawan pajak yang telah menonton video sebelumnya terkait pajak pusat, sekarang kita pembahasannya ke pajak provinsi. Apa itu maksud dari pajak provinsi? Pajak provinsi adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa. Sebab ada aturan undang-undangnya dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan atau keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri, di mana wewenang dipungut ada pada pemerintah provinsi yang diatur sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi jangan heran kalau misalkan di provinsi, misal Jawa Timur, Jawa Tengah, nah dan Yogyakarta misalkan, itu beda-beda. Apalagi misalkan dari daerah yang misalkan nih aturan dari Pulau Sumatera sana dengan provinsi yang diatur di Pulau Kalimantan itu sangat beda. Sebab beda kepala negaranya atau kepala daerahnya atau gubernurnya, otomatis beda juga penggunaan tarif-tarif pajak dan yang lainnya. Jadi jangan heran apabila ada kota yang atau provinsi yang mungkin pajaknya lebih rendah daripada kota atau provinsi kita sendiri. Jadi apa aja pajak yang ada di provinsi itu? Nah, jadi pajak di provinsi itu sangat banyak. Yang pertama itu pajak kendaraan bermotor. Ya, biasanya kan pajak kendaraan bermotor itu di Samsat. Terus pajak biaya balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan terakhir pajak rokok. Jadi semakin kawan pajak itu merokok, semakin banyak membantu negara. Betulkah seperti itu? Makanya tonton aja dulu channel Pajak Gasan Banua sampai habis juga nontonnya, dan jangan lupa bantu subscribe-nya juga. Oke, kita lanjut yang pertama dulu, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu diambil dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kayaknya semua undang-undangnya sama ya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor itu adalah pajak yang dimiliki oleh orang yang menguasai kendaraan bermotor. Misalkan kawan pajak beli motor, otomatis pajaknya ditanggung yang memakai atau menggunakan motor tersebut. Pajak kendaraan bermotor itu ada objek pajaknya. Objek pajak kendaraan bermotornya adalah yang menguasai kendaraan bermotor, namun ada pengecualian. Dikecualikan jika kereta api, kereta bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara,
kendaraan bermotor yang memiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan asas timbal balik yang berlaku di lembaga-lembaga internasional. Objek pajak lainnya ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Jadi mereka itu dibebaskan daripada pajak. Sebab misalkan kendaraan keamanan negara itu kan untuk yang digunakan untuk melindungi negara, itu dibebaskan daripada pajak. Kemudian ada subjek pajak. Nah, subjeknya ini itu jelas orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Kalau misalkan tidak punya kendaraan bermotor, berarti nggak ada pajaknya. Dasar penggunaan pajak, nah itu ada dasarnya juga. Yang pertama, nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan. Sebab kalau misalkan kawan pajak itu jalan di jalan raya, ya ngebut atau yang lainnya, mungkin bisa merusak jalan. Nah, maka dari itulah ada pajaknya. Sebab pajaknya itu digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang dipakai oleh kawan pajak itu sendiri. Untuk tarif pajak, nah ini tarifnya beda-beda ya. Untuk tarif pajak kendaraan bermotor, paling rendah tarifnya itu 1% dan paling tinggi adalah 2%. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif pajak rendah 2% dan paling tinggi 10%. Yang kedua itu maksudnya apa? Kawan pajak beli ke admin motor, terus kawan pajak pakai. Nah, terus kawan pajak mungkin jual lagi. Nah, berapa kali alih tangan kan? Apalagi ada biaya balik namanya yang akan kita bahas selanjutnya, itu tarif pajaknya adalah 2%, paling tinggi 10%. Dan untuk kendaraan bermotor angkutan umum, nah seperti ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, Polri, dan yang lainnya, paling rendah tarif pajaknya 0,5% dan paling tinggi itu 1%. Kendaraan bermotor, alat-alat berat atau besar, itu dikenakan tarifnya paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Seperti yang admin bahas tadi, kan ada tarif pajak yang dikenakan apabila kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Nah, jadi kita lanjut ke bagian pajak biaya balik nama. Undang-undang aturannya ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai akibat adanya perjanjian dari dua belah pihak, baik saling jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lainnya. Untuk pajak biaya balik nama kendaraan bermotor itu ada objek pajaknya. Yang pertama, objek pajaknya itu jelas yang memiliki kendaraan bermotor yang telah dibalik namakan atau yang menggunakan motor lah intinya, dikecualikan sama kereta api, kendaraan bermotor yang digunakan untuk keamanan negara, kendaraan bermotor yang dikuasai atau kedutaan, objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah. Jadi sama aja. Untuk pajak biaya balik nama bermotor itu ada subjek pajaknya, baik orang pribadi ataupun badan yang memiliki atau menyerahkan kendaraan bermotor. Untuk dasar pengenaan tarif pajaknya, penyerahan pertama itu sebesar 20%, penyerahan kedua dan seterusnya itu 1%. Itu ditetapkan yang paling tinggi. Dan untuk khusus alat-alat besar atau alat-alat berat, itu penyerahannya paling tinggi dikenakan sebesar penyerahan pertama 0,75% dan yang kedua adalah 0,075% dan seterusnya. Kendaraan bermotor itu kan pasti harus ada bahan bakar untuk mengoperasionalkan biar jalan. Ya, jadi ada pajaknya juga nggak? Ada loh.
Nah, jadi untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menyatakan bahwa pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajaknya adalah bahan bakar kendaraan bermotor. Subjek pajaknya konsumsi bahan bakar bermotor. Jadi objeknya adalah bahan bakar yang dijual. Subjeknya adalah si pembeli yang membeli bahan bakar tersebut untuk dipakai atau digunakan. Tarif pajaknya paling tinggi sebesar 10%. Namun ada juga khusus untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Untuk pajak air permukaan. Nah, apa maksudnya air permukaan tersebut? Nah, air permukaan itu ada aturan khususnya sendiri di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Objek pajaknya adalah air permukaan. Nah, biasanya ya kita anggap aja air yang saat ini ya ledeng, misalkan pom. Nah, dikecualikan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan undang-undang. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Nah, jadi untuk pajak air permukaan, misalkan nih, kawan pajak ada punya danau, ada punya sumur, ada punya sungai di dekat rumah. Nah, itu akan ada pajaknya. Tapi lihat lagi aturannya lebih mendalam terkait hal tersebut. Dan untuk pajak permukaan, subjeknya itu bisa orang pribadi ataupun badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Dan untuk dasar pengenaan dan tarif pajaknya itu adalah semua jenis sumber air, lokasi air, tujuan pengambilan dan pemanfaatan air, volume air yang diambil, kualitas air, luas area tempat pengambilan, tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tersebut. Tarif pajaknya paling tinggi sebesar 10%. Dan yang terakhir, seperti kawan admin pajak Gasan Banua bilang waktu di awal, kalau kawan pajak sering merokok berarti membantu ekonomi negara sebab ada pajaknya. Tapi jelas rokok itu tidak sehat juga, jadi makanya pajak rokok itu sangat besar untuk tarif pajaknya. Dan untuk pajak rokok sendiri itu diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objeknya atau barang yang dikenakan pajaknya itu adalah sigaret, cerutu, rokok daun. Jadi ada 3 itu. Selain daripada itu berarti bebas pajak selama belum ada aturan perpajakannya. Untuk subjek pajaknya, orang yang mengonsumsi rokok tersebut. Nah, dasar pengenaan pajak itu ada pada cukainya. Nah, untuk pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang dapat berupa persentasi dari harga dasar atau jumlah dalam rupiah setiap batang rokok atau penggabungan dari keduanya. Jadi maksudnya cukai itu tersebut, misalkan dari pabrik tadi harganya misalkan Rp1.000 per bungkusnya, ada misalkan isinya berapa batang, terus nanti dikirim ke bagian mana-mana aja, misalkan ke Sumatera, ke pulau ini, atau misalkan keluar dari daerah Indonesia, maka itu ada pajak. Dan itulah yang menyebabkan harga rokok tersebut mungkin bisa melambung naik dan tinggi. Nah, itulah maksudnya dari pajak rokok yang diambil dari cukai. Untuk tarif pajaknya sendiri, tarif pajak rokok itu ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.
Terima kasih banyak telah menonton video terbaru di channel Pajagasan Banua. Dan admin channel Pajagasan Banua minta dukungan lagi buat kawan pajak yang belum bantu support channel Pajagasan Banua. Silahkan tolong bantu subscribe-nya biar channel Pajagasan Banua segera menuju ke 10.000 subscriber. Jadi minta tolong ya bagi kawan pajak yang sudah menonton video ini, bagi kawan pajak yang mungkin video ini bermanfaat atau video-video perpajakan yang lainnya bermanfaat, minta tolong bantu subscribe-nya. Lalu, bagi kawan pajak yang suka baca artikel terkait perpajakan, silahkan searching di Google www.pajagasanbanua.com. Insya Allah tutorialnya lengkap seperti di video, bahkan lebih banyak daripada di video ini. Dan bagi kawan pajak yang telah bantu support baik media sosial di channel Pajagasan Banua, Twitter, Facebook, maupun Instagram, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga untuk kawan pajak yang telah menonton video di channel Pajagasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.